Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kalau Anda ingin mobil yang bisa ke segala medan, fleksibel, tidak takut mau kemanapun, maka Anda akan memilih sebuah SUV. Tapi kalau Anda ingin bergaya sporty, ingin mobil yang stylish, yang beda dari yang lain, Anda biasanya memilih mobil sport atau coupe. Nah, sekarang ini adalah perpaduan dari dua jenis mobil tersebut. SUV namun coupe. Untuk orang-orang yang menginginkan fleksibilitas ke segala medan tanpa meninggalkan hasrat mereka untuk tetap tampil stylish dan berbeda dari kebanyakan mobil lainnya. Pasar SUV coupe ini belum lama ada di dunia, dari akhir 2000-an, tapi pasarnya meningkat terus. GLC coupe, contohnya seperti yang ada di sebelah saya, pertama kali keluar itu hanya di belasan ribu larisnya di Amerika Serikat misalnya, tapi semakin tahun semakin bertambah, bahkan tahun 2018 mereka berhasil mencatatkan penjualan 30.000 unit. Dan sekarang di sebelah saya ini adalah GLC Coupe Facelift 2020. GLC Coupe adalah jawaban dari Mercedes-Benz akan kehadiran BMW X4 yang juga sebuah SUV coupe. Mobil ini hadir beberapa tahun terlambat dibandingkan BMW, tapi melihat penjualan BMW X4 yang ternyata disambut cukup baik, Mercedes menjawabnya dengan ini, GLC Coupe. X4 sudah melakukan pergantian generasi tahun lalu, tapi GLC Coupe ini karena lebih baru, dia tahun ini hanya melakukan facelift. Tapi facelift yang dilakukan ini cukup menyeluruh, sehingga cukup layak untuk kita tes lagi, kita lihat apa saja perubahannya. Untuk versi yang sebelum facelift, kami sudah pernah buatkan video review lengkapnya yang dibawakan oleh Diandra Gautama. Anda bisa klik linknya di atas. Sekarang kita akan fokus ke mobil yang facelift ini. Perubahan pertama adalah harganya. Sebelumnya GLC Coupe itu dijual seharga 1,32 miliar rupiah off the road. Sekarang tipe terbaru ini dijual 1,429 miliar rupiah off the road. Artinya ada kenaikan sekitar 109 juta rupiah. Nah, perubahan itu menyeluruh saya bilang, tapi yang paling mencolok di mata Anda pasti warnanya yang Dove ini. Yes, ini adalah warna baru yang ditawarkan di GLC sejak 2020 ini. Anda bisa memesan warna ini. Ini adalah warna Dove yang langsung dibuat di pabriknya. Jadi ini keren sekali, kemudian masih merefleksikan sinar, tidak Dove yang mati, dan dia menambah tegas aksen lekuk bodi dari GLC Coupe yang sudah seksi ini. Saya suka warnanya, tapi ada sedikit konsekuensi. Yang pertama, untuk memesan warna ini Anda harus menambah 60 juta rupiah lagi dibandingkan harga standarnya. Harga standarnya saja off the road 1,429, kalau on the road artinya sudah 1,6 miliaran. Artinya untuk warna ini Anda bisa dekat ke 1,7 miliar rupiah on the road untuk mendapatkan mobil ini. Lantas, warna ini lebih rentan terhadap baret dibandingkan warna glossy. Jadi, sangat tidak disarankan untuk mencuci mobil ini di mesin cuci otomatis yang itu bisa beresiko untuk membaret bodinya. Kemudian pada saat mencuci itu harus mencuci dengan tangan, hati-hati, dan tidak direkomendasi juga menggunakan kain microfiber. Sebaiknya gunakan kain kanebo dan pastikan terhindar dari debu atau kerikil untuk menghindari cat yang indah ini baret. Dan kalau sampai terjadi accident, tidak banyak tempat yang bisa mengecat seperti ini dan hasilnya bisa sama bagusnya. Jadi ya ini warna yang spesial tapi butuh perlakuan spesial juga. Kemudian selain ada warna baru, GLC Coupe Facelift di 2020 ini juga memiliki lampu yang baru. Lampu ini adalah LED High Performance, sinarnya sangat terang, bentuknya sekarang keren, dan DRL-nya LED ini sudah atas dan bawah mengikuti bahasa desain terbaru Mercedes-Benz, serta bumper ini berubah dibanding sebelumnya. Ini bumpernya sporty, kemudian ini bolongannya ya, bolongan asli. Tapi memang di sini tertutup karena tidak dibutuhkan. Mungkin ini dibutuhkan bolong kalau di model yang lebih sporty seperti yang
AMG-nya, karena dia ada AMG 43-nya, ada AMG 63-nya tapi tidak masuk ke Indonesia. Dan untuk di model yang lebih rendah itu ditutup supaya menambah nilai aerodinamika, walaupun di bawah ini tetap bolong untuk pendinginan. Kemudian di bagian samping Anda bisa lihat peleknya meningkat. Sebelumnya 19 inci, sekarang menjadi 20 inci dan bannya sangat lebar. Di depan 255 mm, di belakang 285 mm. Bagaikan mobil sport atau bahkan supercar lebar dari bannya. Nah, Anda bisa lihat lekuk bodi dari GLC Coupe ini memang terlihat keren. GLC Coupe itu basisnya dari GLC SUV, kemudian dipotong belakangnya, dan GLC sendiri itu basisnya dari Mercedes-Benz C-Class. Jadi ini bisa dibilang seperti C-Class yang ditinggikan tapi dikekarkan juga. Memang mengundang perdebatan desainnya. Tapi saya pribadi makin kesini SUV Coupe semakin cantik dan menyenangkan untuk dilihat, apalagi dengan warna doff. Anda bisa lihat gradasi warnanya di sini. Wah, jadi keren dan maco sekali. Dibandingkan GLC SUV, GLC Coupe ini panjangnya sama, tapi dia sedikit lebih lebar dan dia sedikit lebih rendah, menimbulkan profil yang sporty. Perubahan kemudian terjadi juga di bagian belakang. Bentuk lampunya sekarang lebih keren dengan desain yang baru, dan ini terlihat lebih cantik dibandingkan sebelumnya. Itu saja sebenarnya perubahannya di bagian belakang. Oke, ada aksen di bumper sedikit. Kemudian ini bukan lubang knalpot asli. Lubang knalpot asli ada di dalam, tapi minimal tetap keluar lewat sini dan benar-benar knalpotnya ada 2. Jadi ini bukan lubang palsu, ini memang benar untuk membuang gas buang. Nah, untuk membuka bagasi bisa lewat tombol dikunci atau Anda bisa ayunkan kaki di bawah. Unit test ini belum bisa karena ini unit test, tapi nanti unit yang dijual ke konsumen bisa. Jadi Anda membawa barang tinggal ayunkan kaki di bawah dan dia akan membuka. Atau Anda bisa buka secara konvensional. Ini idenya sebenarnya dari VW kayaknya ya. Logonya dipencet seperti ini. Nah, bagasinya memang tidak sebesar GLC yang SUV, tapi dia masih cukup besar. Ini kapasitasnya 500 liter pada saat bangku semua tegak. Dan kalau sebelumnya ban serep itu diletakkan di atas yang mengganggu, sekarang ban serep sudah diletakkan ke bawah, dan ini membuat space di sini bisa terpakai sepenuhnya. Ban serepnya memang temporary, tapi dia cukuplah untuk sementara sampai Anda ke tempat ban, dan di bawah ini juga masih ada space lagi untuk membawa barang. Tapi yang jelas dengan ban serep masuk ke bawah, ini adalah space yang lega, serta kalau Anda mau lipat bangku depan tinggal tombol seperti ini dan Anda mendapatkan sekitar 1.400 liter penyimpanan. Bukan hanya memiliki bodi yang lebih sporty, tapi di Indonesia GLC Coupe juga mendapatkan mesin yang lebih bertenaga dibandingkan GLC SUV. Kalau GLC yang SUV itu dia mendapatkan mesin 2000 cc turbo dalam trim GLC 200 yang tenaganya 184 HP, setelah facelift menjadi 197 HP. Nah, di GLC Coupe sama-sama kapasitasnya 2000 cc tapi dalam trim GLC 300, sehingga tenaganya sebelum facelift itu 245 HP dan setelah facelift menjadi 258 HP. Dan tenaga itu dipadu juga dengan torsi 370 Nm. Torsinya masih sama seperti sebelumnya tapi HP-nya lebih besar dan disalurkan ke 4 roda melalui sistem all-wheel drive 4MATIC dari Mercedes-Benz dan transmisi andalan Mercedes-Benz yaitu 9G-tronic 9-speed otomatis yang sangat halus. Sebelum ini kadang-kadang Mercedes-Benz suka tanggung kan, dia punya keyless smart key, tapi kalau membukanya itu tidak perlu pakai kunci, kadang-kadang starternya mesti pakai kunci, atau sebaliknya, membukanya harus tetap memencet kunci tapi starternya bisa tombol. Nah, sekarang GLC Coupe setelah facelift ini sudah memakai teknologi keyless go, jadi benar-benar Anda tinggal kantungi saja. Kalau mau mengunci Anda tinggal pencet panel di tuas ini, dan kalau Anda mau buka tinggal masukkan tangan ke bagian dalam, serta begitu masuk Anda tinggal starter melalui tombol. Tapi sebelum ke depan, sekarang kita lihat belakangnya dulu.
saat membeli sebuah coupe, biasanya Anda tidak akan terlalu peduli dengan space di belakang karena ya itu adalah kelemahan sebuah coupe. Tapi jangan lupa ini adalah coupe berbasis SUV. Jadi asalnya saja sudah besar sehingga Anda bisa lihat. Ini saya duduk di belakang, ini posisi berkendara ideal saya. Saya tingginya 177 cm dan masih cukup besar legroomnya, serta di bagian bawah kursi juga ada space untuk meletakkan telapak kaki saya. Kemudian di headroomnya juga masih sangat memadai. Memang tidak atapnya tidak panoramik ya, ada sunroof, jadi ya itu lumayan menambah aura terang dan lega di kabin. Tapi ini kepala tidak terganggu sama sekali. Tapi di belakang kepala saya ya ini sudah langsung tidak ada space. Kemudian karena mobil ini all wheel drive, dia juga butuh channel atau butuh space untuk menyalurkan as ke belakang, sehingga ini di tengah juga tinggi. Jadi kalau duduk di tengah itu ya tapi ini masih oke. Ya oke lah, nggak senyaman di kanan dan kiri, tapi masih memadai untuk orang dewasa. Tapi di sini lumayan enak. Joknya ini lumayan empuk, kemudian bahannya juga berubah ya sejak facelift ini. Sekarang memakai bahan bludru yang kelihatannya jadi lebih mewah. Kemudian ini ada armrest. Saya suka armrestnya ini tingginya proper, tidak jatuh ke bawah sehingga menyangga tangan dengan baik. Di sini juga ada ruang penyimpanan serta 2 buah cup holder. Yang disayangkan di belakang adalah tidak ada USB slot. Jadi USB slot hanya ada di depan dan di konsol tengah. Hanya ada 2 di sini, satu itu di depan itu untuk soket 12 volt. Jadi untuk yang di belakang ini agak susah untuk mencari power source untuk menge-charge gadgetnya. AC tidak ada pengontrolan juga di belakang, hanya pengontrolan untuk hembusan anginnya saja. Tapi itu nggak masalah. Tapi tidak adanya USB slot itu mungkin kalau Anda punya anak remaja bisa protes dia atau selalu mengambil listrik dari depan. Anyway, ini nice. Jadi kalau sekali-kali Anda beli mobil ini kan pasti buat nyetir sendiri, tapi sekali-kali menggunakan jasa pengemudi, ini masih cukup nyaman di belakang. Tapi pastilah kalau kita beli coupe walaupun berbasis SUV, kita harus duduk di depan. Dan di depan juga itu terjadi perubahan sejak facelift. Saya suka dengan desain interior dari GLC, ini mirip-mirip C-Class. Kemudian ini panel kayunya di tengah, ini juga terasa mahal dan kualitas. Tuas-tuasnya juga. Nah ini AC-nya walaupun dia tidak semodern yang seperti ada di A-Class atau CLA Class yang baru atau CLS, tapi ini tetap bentuknya itu rapi, simple, dan terlihat ini dari material-material berkualitas. Kemudian audio Burmeister, dan perubahan yang terjadi setelah facelift adalah sistem entertainment-nya. Sekarang sudah menggunakan MBUX, yaitu sistem konektivitas dan infotainment terbaru dari Mercedes-Benz. Sayangnya di mobil tes kami itu instrumennya masih analog, tapi nanti untuk tipe yang dijual ke konsumen itu sudah full digital. Digital di depan, digital di tengah juga, dan ini ada 2 buah touchpad kecil mirip di BlackBerry dulu. Itu kalau yang kiri untuk mengoperasikan layar kiri, kalau yang kanan untuk mengoperasikan layar di kanan. Dan Anda juga bisa lewat touchpad yang ada di sini. Interiornya rapi dan berkelas. Ini sangat menyenangkan di sini. Kemudian posisi mengemudi juga baik, dan dia bisa diatur tilt secara elektrik, begitu juga dengan teleskopiknya. Tapi memang ya seperti kebanyakan Mercedes-Benz lainnya, setirnya agak offset ke kiri sedikit. Oke, kembali lagi ke interiornya. MBUX ini dia tampilannya lebih bagus, kemudian dia juga lebih cepat ininya, touchscreen-nya, serta dia juga bisa melakukan melakukan perintah suara. Misalnya seperti ini. Hey Mercedes, How may I help you? set the temperature to 22 degrees. I'm setting the temperature on the front passenger side at 22 degrees. Nah, jadi perintah suara dari Hey Mercedes ini bisa untuk mengatur fitur-fitur dari mobil. Walaupun ya tadi agak lama, dan kalau mau ngeset temperatur sih ya lebih cepat langsung pakai tombol seperti ini. Tapi dia bisa melakukan hal-hal yang agak rumit lah kalau kita cari sendiri. Misalnya, Hey Mercedes, How may I help you? change ambience light to red. Okay, I am changing the color.
Nah itu, jadi kita bisa mengubah ambient slide-nya. Dan ambient slide di mobil ini ada kombinasi 64 warna sejak sistem yang terbaru ini. Dan bahkan ambient slide itu juga bisa multicolor, kemudian bisa animasi berganti-ganti warnanya, membuat suasana kabin menjadi lebih ceria dan bisa lebih disesuaikan dengan mood. Lainnya sama seperti GLC sebelumnya, penyimpanannya banyak, lumayan besar, lacinya juga besar dengan soft opening, dan material-material semua berkualitas. Jok sudah elektrik, dan kanan dan kiri itu memiliki 3 buah memori. Tidak ada yang salah dengan interiornya. Ini adalah interior yang sangat menyenangkan, walaupun memang ini sangat mirip dengan GLC SUV. Kecuali Anda lihat spion, baru Anda bisa lihat, wah ternyata visibilitas ke belakangnya sangat sempit. Ya karena itu adalah salah satu konsekuensi bentuk bodi sebuah coupe. Sistem MBUX ini juga sekarang memiliki satu fitur favorit, yaitu Apple CarPlay. Jadi Anda hubungkan gadget Apple Anda dan dia langsung starting Apple CarPlay, dan Anda bisa langsung menggunakan handphone Anda langsung dari layar sini, termasuk navigasi yang bisa membaca situasi lalu lintas seperti Waze atau Google Maps, lagu, Apple Music, semua sudah bisa langsung ada di sini. Ya, ini memang layarnya kecil, tapi tenang, nanti yang versi dijual ke konsumen itu layarnya besar, dan di sini juga full digital. Oke, sekarang saatnya kita untuk berjalan, karena saya mau melihat apakah rasa berkendara dari GLC Coupe ini juga sesporty tampangnya, atau hanya tampang saja, atau memang rasa berkendaranya juga mendukung tampangnya yang sudah keren dan sport ini. Tuas transmisi ada di kanan, dan ini masih ada plastiknya. Karena pada saat saya pinjam baru 200 km. Senangnya masih ada plastik yang bisa saya buka di mobil ini. Let's go. Secara umum, mengendarai GLC Coupe ini langsung terasa menyenangkan. Yang jelas dia sudah memakai sistem MBUX, jadi layarnya juga terlihat keren, full digital, dan memang di unitas ini masih analog, tapi nanti di unit yang dijual ke konsumen itu sudah digital. Kemudian juga ada perintah suara yang bisa mengatur berbagai fitur dari mobil. Ambient slide-nya juga membuat mood kita itu menjadi senang. Kita bisa sesuaikan dengan mood kita. Kalau rasa berkendaranya sendiri masih sama dengan sebelumnya, tapi dengan suasana kabin yang lebih menyenangkan. Layaknya Mercedes-Benz, mobil ini juga nyaman dikendarai. Biasanya sebuah SUV itu cenderung keras suspensinya, apalagi mobil sport atau coupe. Nah, tapi ketika digabungkan antara SUV dan coupe di dalam sebuah Mercedes-Benz GLC Coupe ini, bantingannya tidak terasa keras, tidak menyiksa, bahkan cenderung nyaman untuk perjalanan jauh sekalipun. Memang bantingannya ini saya tidak bisa bilang empuk, tapi saya juga tidak bisa bilang keras. Dia balance antara kenyamanan dengan performa pengendalian yang masih sigap dan presisi. Tambahan tenaga 13 HP juga memberi pengaruh yang positif. Memang ketika dikendarai normal, perbedaan tenaga itu tidak terasa. Penyaluran tenaganya tetap halus dan enaklah, santai mengendarai mobil ini. Tapi ketika Anda injak gas penuh, apalagi di mode yang Sport Plus, angka berbicara. GLC 300 Coupe yang kami tes sebelum facelift ini oleh Diandra Gautama mencatat 0-100 km per jam. Hasil pengetesan di Indonesia adalah 6,8 detik, yang mana itu sudah angka yang sangat baik. Tapi di mobil ini angka tersebut membaik menjadi 6,5 detik. Selain itu, ini mesinnya 4 silinder turbo. Jadi ketika Anda gas, ya suaranya biasa saja. Tidak ada deruman yang menggugah adrenalin. Tapi ketika Anda masukkan ke Sport atau Sport Plus, mendadak ada deruman yang lebih terdengar ke kuping. Tapi deruman itu memang bukan dari knalpotnya, tapi deruman itu adalah suara artificial dari speakernya. Ya oke lah, dari luar tetap nggak kedengeran suara yang menderu, tapi minimal dari dalam ya ada suara yang membangkitkan sedikit adrenalin.
bukan suara asli, tapi ya lumayan lah. Walau tenaga lebih kuat di puncaknya, kehematan bahan bakar masih mirip sebelumnya. Sebelum facelift, ketika GLC Coupe ini masih bermesin 245 HP, konsumsi bahan bakar di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jamnya itu adalah 8,9 km per liter. Sekarang dengan mesin 258 HP, angka itu terkoreksi sedikit menjadi 8,5 km per liter di rute dalam kota. Sedangkan di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mencatat 13,4 km per liter. Kalau sebelumnya itu 13,8 km per liter. Tidak irit, tapi tidak bisa juga dibilang boros. So-so. Di lain sisi ada beberapa kelemahan mobil ini. Well, sama seperti kebanyakan Mercy lainnya, setirnya agak offset ke kiri sedikit yang itu tidak akan Anda notice, tapi begitu Anda tahu, ya jadi agak sedikit mengganggu pikiran, terutama bagi Anda yang OCD, yang harus semuanya itu benar-benar letaknya itu sesuai. Kemudian ventilasi AC ya setiap mungkin 10-15 menit sekali Anda harus aktifkan lagi, kalau nggak dia membuka udara dari luar itu masuk. Serta ya karena ini coupe, visibilitas belakang itu agak sempit, serta tidak ada USB slot di belakang, dan bahkan tidak ada USB slot yang normal sama sekali, semuanya USB-C. Jadi Anda harus siap-siap dengan adapter kalau gadget Anda belum support USB-C. Dan satu lagi, sebenarnya ini masalah selera, saya kurang suka dengan model peleknya yang jari-jari. Karena ini sebuah SUV coupe, harusnya sporty. Peleknya memang ini dari AMG, karena ini AMG line, tapi sebenarnya ada bentuk pelek lain yang lebih tegas, palangnya lebih besar, palangnya lebih sedikit. Mungkin itu akan lebih terasa macho untuk mobil ini. Tapi ya kembali lagi itu masalah selera. Tapi di sisi lain, mobil ini juga punya banyak kelebihan. Yang pertama, sama seperti Mercedes-Benz lainnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan parkir otomatis. Dan saya sangat suka karena seluruh jajaran passenger car Mercedes-Benz itu sudah memiliki fitur tersebut, serta fiturnya sangat mudah untuk digunakan. Bisa parkir paralel, bisa parkir mundur biasa. Kemudian Anda tidak perlu memegang setir, Anda tidak perlu menginjak gas, tidak perlu menginjak rem, semuanya otomatis dilakukan oleh komputer. Anda hanya tinggal mengawasi saja. Tapi berkali-kali kami coba, selalu sukses parkirnya, tidak pernah membutuhkan intervensi manusia sama sekali. Lantas mobil ini juga sudah dilengkapi dengan head-up display yang fokus, terang, bahkan di siang hari juga terlihat dengan jelas, sangat membantu informasi pengendaraan. Kemudian material di kabinnya bukan hanya desain dan ambience light-nya yang keren, tapi material di kabin ini juga terasa mewah namun durable. Serta mobil ini ya tetap sebuah Mercedes-Benz. Berkendaranya halus dan mesinnya memiliki performa yang sangat baik. Tapi semua itu tidak akan terlalu Anda pedulikan karena alasan utama Anda membeli ini adalah bentuknya. Betul sekali, makanya Anda harus membeli mobil ini lebih dengan emosional Anda ketimbang rasional. Karena kalau rasional Anda hanya berpikir fungsinya, maka GLC SUV biasa yang bukan coupe itu menawarkan hampir semua yang ditawarkan mobil ini dengan harga 400 juta rupiah lebih murah. Tapi kalau Anda suka dengan bentuk dari mobil ini, maka selisih 400 juta rupiah itu terasa sepadan, apalagi Anda juga mendapatkan tenaga 61 HP lebih besar dari mesinnya. Ya, jadi kesimpulannya memang GLC Coupe ini bukan hanya untuk orang yang mementingkan fungsionalitas, tapi juga estetika dan perasaan istimewa membawa mobil yang tidak seperti kebanyakan mobil lainnya di jalan. Mungkin mobil ini tidak akan terjual banyak, tidak akan sebanyak yang versi SUV-nya, tapi kami senang Mercedes-Benz memasukkan
mobil ini ke Indonesia beserta dengan warna spesialnya. Walaupun mahal, tapi minimal konsumen kita memiliki pilihan lebih banyak, terutama bagi konsumen spesial yang menginginkan sesuatu yang berbeda. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mercedes-Benz GLC 300 Coupe Facelift 2020 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta bagi Anda pengguna Android, download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.